Oh, saya selama ada di dalam dari tahun 2014 sampai 2019 dan saya sendiri adalah mantan napi yang berada di Lapas Kesambi. Saya adalah bagian sebagai salah satu napi yang mendengarkan curhatan dari kasus Vina tadi. Sudirman dan kawan-kawan itu pernah bercerita kepada diri saya karena di Lapas Kesambi sendiri saya sebagai tamping masjid. Setelah acara-acara kultum, anak-anak napi itu pada cerita ke saya. Dan kebetulan karena sesama dari Cirebon, dia bicara dia itu adalah salah satu terdakwa yang kasus Vina, pembunuhan Vina geng motor, dia mengatakan seperti itu. Tetapi setelah saya mendengarkan curhatan-curhatan mereka mengatakan sebetulnya saya itu bukan pelakunya, Pak. Saya bukan pelaku dari kasus Vina tadi. Akan tetapi begitu proses BAP sampai dia masuk ke Polda itu dia mendapat tekanan-tekanan, bahkan mendapat kekerasan dari pihak berwajib. Itu pengakuan mereka. Dirman tidak bisa mengatakan suruh tidak, maka diarahkan untuk mengaku iya. Kemudian saya balik tanya, kenapa Man, Anda itu nggak ngomong aja di waktu persidangan? Kalau saya ngomong waktu persidangan, saya pulangnya pasti digulung lagi, kata dia. Jadi seolah-olah ini kalau saya analisa bahwa saya sudah terjadi salah tangkap. Kenapa? Dari curhatan mereka itu seperti itu. Yang kedua, tidak ada keberanian dia untuk mengatakan sebenarnya. Sementara dia itu dijadikan korban, nggak tahu korban siapa. Maka saya berpikir terkesan bahwasanya polisi pada waktu itu terkesan tergesa-gesa, yang penting asal ada pelaku, asal tangkap saja. Dan begitu dia ngomong, saya itu pulang kerja, Pak. Dia mengatakan dia pulang kerja dari bangunan, kemudian sore hari ada polisi datang, bahkan begitu penangkapannya pun di situ ada RW. Nah, karena mungkin, ini sih mungkin analisa saya, mungkin karena kata RW dia itu adalah salah satu orang yang sering bergerombol dan berkumpul di kampungnya, RW itu mengatakan bahwa itu juga geng motor. Maka oleh polisi itu langsung ditangkap saja, kata pengakuan Sudirman yang tuh, ngomong ya. Iya, Sudirman ngomong seperti itu. Tapi kalau ngeliat dari performanya saya kasihan sekali pada kawan-kawan itu. Kasihan kenapa? Kalau dari sisi fisiknya banyak sekali orang-orang yang polos. Orang yang polos kelihatan bukan tampang-tampang kriminal lah kalau saya katakan. Satu keyakinan bahwa permohonan aku beri kata Allah. Nah, oleh karena itu mantapkan bahwa kita bermohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk, diberikan jalan. Oh, inilah yang itu adalah salah. Oh, ini. Oh, saya selama ada di dalam dari tahun 2014 sampai 2019 dan saya sendiri adalah mantan napi yang berada di Lapas Kesambi. Saya adalah bagian sebagai salah satu napi yang mendengarkan curhatan dari kasus Vina tadi. Sudirman dan kawan-kawan itu pernah bercerita kepada diri saya karena di Lapas Kesambi sendiri saya sebagai tamping masjid. Setelah acara-acara kultum, anak-anak napi itu pada cerita ke saya. Dan kebetulan karena sesama dari Cirebon, dia bicara dia itu adalah salah satu terdakwa yang kasus Vina, pembunuhan Vina geng motor, dia mengatakan seperti itu. Tetapi setelah saya mendengarkan curhatan-curhatan mereka mengatakan sebetulnya saya itu bukan pelakunya, Pak. Saya bukan pelaku dari kasus Vina tadi. Akan tetapi begitu proses BAP sampai dia masuk ke Polda itu dia mendapat tekanan-tekanan, bahkan mendapat kekerasan dari pihak berwajib. Itu pengakuan mereka. Dirman tidak bisa mengatakan suruh tidak, maka diarahkan untuk mengaku iya. Kemudian saya balik tanya, kenapa Man, Anda itu nggak ngomong aja di waktu persidangan? Kalau saya ngomong waktu persidangan, saya pulangnya pasti digulung lagi, kata dia. Jadi seolah-olah ini kalau saya analisa bahwa saya sudah terjadi salah tangkap. Kenapa? Dari curhatan mereka itu
Seperti itu. Yang kedua, tidak ada keberanian dia untuk mengatakan sebenarnya. Sementara dia itu dijadikan korban, nggak tahu korban siapa. Maka saya berpikir terkesan bahwasanya polisi pada waktu itu terkesan tergesa-gesa, yang penting asal ada pelaku, asal tangkap saja. Dan begitu dia ngomong, saya itu pulang kerja, Pak. Dia mengatakan dia pulang kerja dari bangunan, kemudian sore hari ada polisi datang, bahkan begitu penangkapannya pun di situ ada RW. Nah, karena mungkin, ini sih mungkin analisa saya, mungkin karena kata RW dia itu adalah salah satu orang yang sering bergerombol dan berkumpul di kampungnya, RW itu mengatakan bahwa itu juga geng motor. Maka oleh polisi itu langsung ditangkap saja, kata pengakuan Sudirman. Sudirman yang Tuh, ngomong ya? Iya, Sudirman ngomong seperti itu, tapi kalau ngeliat dari performanya saya kasihan sekali pada kawan-kawan itu. Kasihan kenapa? Kalau dari sisi fisiknya banyak sekali orang-orang yang polos. Orang yang polos kelihatan bukan tampang-tampang kriminal lah kalau saya lihat. Satu keyakinan bahwa permohonan aku beri kata Allah. Nah, oleh karena itu mantapkan bahwa kita bermohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk, diberikan jalan. Oh, inilah yang itu adalah salah. Oh, ini. Oh, saya selama ada di dalam dari tahun 2014 sampai 2019, dan saya sendiri adalah mantan napi yang berada di Lapas Kesambi. Saya adalah bagian sebagai salah satu napi yang mendengarkan curhatan dari kasus Vina tadi. Sudirman dan kawan-kawan itu pernah bercerita kepada diri saya, karena di Lapas Kesambi sendiri saya sebagai tamping masjid. Setelah acara-acara kultum, anak-anak napi itu pada cerita ke saya. Dan kebetulan karena sesama dari Cirebon, dia bicara dia itu adalah salah satu terdakwa yang kasus Vina, pembunuhan Vina, geng motor, ya mengatakan seperti itu. Tetapi setelah saya mendengarkan curhatan-curhatan mereka mengatakan sebetulnya saya itu bukan pelakunya, Pak. Saya bukan pelaku dari kasus Vina tadi. Akan tetapi begitu proses BAP sampai dia masuk ke Polda, itu dia mendapat tekanan-tekanan, bahkan mendapat kekerasan dari pihak berwajib. Itu pengakuan mereka. Dirman tidak bisa mengatakan suruh tidak, maka diarahkan untuk mengaku iya. Kemudian saya balik tanya, kenapa Man, Anda itu nggak ngomong aja di waktu persidangan?